Hanya karena sejumlah tanamannya dirusak, seorang petani di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan membunuh tetangganya sendiri. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Di lahan kosong wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Diduga saudara aksi tawuran ini dipicu masalah sepele, yakni karena salah satu coretan vandalisme dihapus oleh salah satu anak sekolah dasar. Diduga tak terima ditegur karena sering merokok di dalam kamar. Seorang pria menganiaya kakak iparnya menggunakan palu hingga tewas. Tawuran dua kelompok warga ini terjadi lantaran rebutan lahan parkir di kawasan Papanggol, Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan menggunakan senjata tajam. Mengapa kita sangat gampang tersinggung hanya dengan satu kalimat dan hanya dengan tindakan kecil saja? Atau mengapa orang yang sama bisa bersikap beda di situasi yang berbeda? Sebenarnya semua perilaku manusia itu adalah hasil interaksi antara dua hal. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri, yang kedua adalah faktor dari luar diri. Nah, dari itu, yuk kita bahas gimana dua hal ini membentuk cara kita berkomunikasi. Dalam psikologi komunikasi, perilaku seseorang dalam menyampaikan dan menerima pesan tidak muncul begitu saja. Ada proses mental di baliknya, mulai dari persepsi, motivasi, sampai pengalaman masa lalu. Adapun faktor internal dari perilaku manusia sendiri. Faktor internal yakni perilaku manusia yang dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Adapun beberapa kategori dari faktor internal ini. Yang pertama ada biologis. Tubuh dan otak kita punya peran besar dalam menentukan perilaku. Seperti genetik, sistem saraf, hormon, itu semua dapat mempengaruhi emosi dan energi. Contohnya, orang yang kurang tidur lebih sensitif saat berkomunikasi, temperamen, dan ini mempengaruhi gaya bicara mereka. Kedua, proses faktor sosiopsikologis. Selain tubuh, isi kepala dan hati juga ikut mengatur bagaimana kita bereaksi. Orang dengan motif kompetensi cenderung aktif bicara di kelompok. Piramida Maslow adalah teori psikologi yang menggambarkan 5 tingkatan kebutuhan manusia yang berjenjang, mulai dari kebutuhan paling dasar hingga yang paling kompleks. Yang pertama, penjelasan dari kebutuhan fisiologis. Jadi, kebutuhan fisiologis ialah kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, air, udara, tidur, tempat tinggal, dan pakaian. Seseorang yang tersesat di hutan akan fokus mencari air dan makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian ada kebutuhan keamanan, yang mana di sini kebutuhan keamanan ialah keinginan untuk merasa aman dari ancaman baik secara fisik maupun emosional. Contohnya keamanan dari kekerasan, bencana alam, dan ketidakpastian finansial. Seseorang anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak aman akan terus-menerus merasa waspada. Kemudian ada kebutuhan sosial, yang mana ialah kebutuhan untuk merasa memiliki hubungan baik itu persahabatan, keluarga, atau cinta romantis. Contohnya memiliki teman, diterima dalam sebuah kelompok, atau merasakan kasih sayang. Seseorang yang merasa kesepian karena tidak memiliki teman akan berusaha untuk menjalin hubungan sosial. Kemudian ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ialah kebutuhan untuk dihargai dan diakui oleh orang lain serta merasa percaya diri dan memiliki harga diri. Contohnya mendapat promosi di tempat kerja, pengakuan atas prestasi, menerima penghargaan. Seseorang yang bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan atas kontribusinya menunjukkan kebutuhan penghargaan ini. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yang mana ialah kebutuhan tertinggi untuk memenuhi potensi diri dan mencapai pertumbuhan pribadi. Contohnya menjadi seniman yang mengekspresikan diri, menjadi peneliti yang menemukan hal baru, atau orang tua pensiunan yang menjadi sukarelawan di komunitasnya. Seseorang dengan kebutuhan ini akan mengejar minat dan bakat uniknya. Selain faktor dari dalam diri, perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal dari luar diri individu yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Contohnya,
lingkungan sosial seperti keluarga dan teman, budaya dan norma masyarakat, serta situasi sekitar seperti kondisi ekonomi dan keamanan. Selain itu, media dan teknologi juga berperan besar dalam membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Contoh nyatanya adalah seseorang bisa sangat sopan di depan dosen, tapi santai di depan teman. Itu karena norma sosial dan konteks situasi mempengaruhi gaya komunikasinya. Tidak ada perilaku yang hanya dipengaruhi satu faktor. Orang introvert bisa jadi lebih terbuka jika lingkungannya suportif. Sebaliknya, orang yang optimis bisa berubah tertutup jika terus dikritik. Berbagai konflik seperti pembunuhan, tawuran, atau perkelahian seringkali tampak terjadi karena pemicunya sepele. Namun, sebenarnya konflik muncul karena gabungan faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti emosi tidak stabil, sifat impulsif, kurangnya kontrol diri, dan pengalaman masa lalu dapat membuat seseorang mudah bereaksi yang agresif. Sementara faktor eksternal seperti tekanan sosial, lingkungan yang mendukung kekerasan, provokasi teman, hingga pengaruh media memperbesar potensi terjadinya konflik. Ketika kondisi dalam diri yang rapuh bertemu dengan lingkungan yang dapat memicu, masalah kecil dapat berubah menjadi konflik yang sangat serius. Bayangkan seorang anak SMA yang introvert, tapi punya lingkungan pertemanan yang suportif. Saat bersama teman lamanya, dia bisa sangat terbuka, tapi ketika pindah sekolah dan bertemu lingkungan yang toksik, dia kembali tertutup. Inilah bukti bahwa perilaku selalu hasil interaksi dari dua arah. Dalam psikologi komunikasi, perilaku seseorang dalam berkomunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh kepribadian atau lingkungan saja, tetapi juga bagaimana ia memproses suatu pesan. Ada dua proses penting, yaitu yang pertama ada encoding, bagaimana seseorang membentuk pesan sesuai kondisi internalnya, seperti emosi, niat, dan pengalaman. Yang kedua ada decoding, yaitu bagaimana seseorang menafsirkan pesan berdasarkan faktor internal dan lingkungan setempat ia berada. Maka dari itu, kadang satu pesan bisa dipahami berbeda oleh orang yang berbeda pula. Salah satu aspek internal paling penting adalah persepsi. Persepsi adalah cara kita melihat dan menafsirkan realitas. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, kadang juga mood, dan juga lingkungan. Jadi, persepsi itu adalah titik temu antara faktor internal dan eksternal. Contohnya, kalimat "kamu lama banget" bisa ditafsir sebagai bercanda atau marah beneran, tergantung persepsi kita saat itu. Menurut model SOR, yaitu model stimulus, organisme, dan respon, yaitu yang pertama ada S, yaitu stimulus adalah faktor eksternal seperti situasi, komentar, media sosial, dan lingkungan. O adalah organisme, yaitu adalah faktor internal seperti emosi, motivasi, kepribadian, dan pengalaman. Dan R adalah respons, adalah perilaku atau reaksi kita terhadap suatu informasi atau pesan. Konflik sering muncul karena stimulus kecil bertemu dengan organisme yang sedang tidak stabil. Maka dari itu adanya konflik karena muncul stimulus dan organisme. Nah, jadi jika kamu ingin memahami orang lain atau bahkan dirimu sendiri, jangan hanya melihat perilakunya, tapi juga coba memahami apa yang terjadi di dalam diri dan seperti apa lingkungan di sekitarnya. Karena pada akhirnya, komunikasi yang efektif dimulai dari kemampuan kita memahami manusia.